Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Aula sunyi terletak di sudut barat daya Sekte Dao. Di atas puncak besar ini, orang bisa melihat banyak aula besar. Sementara itu sosok yang tak terhitung jumlahnya seperti semut saat mereka melintasinya. Ini melepaskan suasana yang semarak dan makmur. Melihat puncak-puncak besar ini, ada sungai sepanjang beberapa ribu mil yang melintasinya. Itu tampak seperti sungai di surga. Ketika seseorang mendekatinya, seseorang dapat benar-benar menyadari bahwa sungai besar ini sebenarnya terbentuk dari Nirvanaki. Ketika Lindong melihat Pil River yang melayang itu adalah pikiran pertama yang terlintas di benaknya. Segera dia diam-diam bersemangat karenanya. Dia sebelumnya telah merasakan manfaat dari berkultivasi di Pil River. Namun karena keterbatasan waktu di medan perang kuno, dia tidak bisa berlama-lama dan dia hanya menikmatinya sebentar sebelum dia pergi dengan penyesalan. Karena itu ketika dia melihat bahwa sebenarnya ada Pil River di aula sunyi, hatinya secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Di aula sunyi ada 3.000 murid dan 300 murid langsung. Mereka semua adalah anggota yang sangat baik yang telah melalui ujian paling ketat. Di pinggiran ada puluhan ribu murid cabang. Jika mereka dapat lulus ujian, mereka selalu diterima untuk menjadi murid penuh dari aula sunyi. Berdiri di samping Lindong, Wudo menunjuk beberapa lusin puncak besar ada nada bangga dalam nada suaranya. 300 murid langsung, 3.000 murid dan puluhan ribu murid cabang. Ketika Lindong mendengar angka-angka itu dia langsung terkejut. Dia jelas menyadari bahwa untuk menjadi murid langsung dari Sekte Super, menurut aturan perang 100 kekaisaran, seseorang harus melangkah ke peringkat emas Nirvana. Namun saat ini hanya jumlah murid langsung dari aula sunyi sudah mencapai 300. 300 dari mereka jelas-jelas elit dan mereka pasti jenius top seperti Lanying dan yang lainnya. Bahkan setelah menambahkan beberapa jumlah total anggota peringkat emas Nirvana dalam perang 100 kekaisaran saat ini, ada kurang dari setengah dari jumlah ini. Berdasarkan ini sepertinya kerajaan super ini benar-benar memiliki banyak cara lain untuk merekrut anggota. Lindong tidak menanyakan tentang 3 aula lainnya. Namun hanya dengan ukuran kasar, dia dapat menyimpulkan bahwa jumlah mereka pasti melebihi aula sunyi. Lindong, berdasarkan kinerjamu, kau secara alami memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung. Namun ada sesuatu yang harus disebutkan orang tua ini. Bahkan di aula sunyi, kau akan menghadapi persaingan yang ketat. Karena itu, jika kau ingin menikmati perlakuan istimewa, kau harus membuktikan diri sendiri. Kalau tidak, kau akan segera tergantikan. Ucap Wudo dengan ekspresi yang serius saat dia menatap Lindong dan berkata, jenis kompetisi ini juga merupakan cara untuk melatih murid-murid kita. Oleh karena itu kita tidak akan mudah ikut campur dalam perkelahian antara murid. Jika kau ingin terus menikmati hak istimewamu, satu-satunya hal yang kau butuhkan adalah kemampuan untuk menegaskan hakmu sendiri. Kau adalah juara perang 100 kekaisaran saat ini, dan kau telah merekrut banyak murid untuk Sekte Dao kami. Kami secara alami harus memberimu imbalan untuk itu. Namun apakah kau memiliki kemampuan untuk menikmati hadiah ini? Itu masih akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Ucap Wudo. Hadiah apa? Ucap Lindong bertanya sambil tersenyum. Perendaman kepala sungai Pil. Wudo dengan lembut tersenyum ketika dia menunjuk ke Pil River yang besar itu dan dengan santai berkata, di wilayah yang dalam dari Pil River
akan ada beberapa nirvana ki yang sangat murni yang dihasilkan setiap tahun. Kami menyebutnya sebagai ki emas nirvana. Hal-hal itu sangat bermanfaat bagi praktisi panggung nirvana. Pada saat itu, ketua aula dan aku secara pribadi akan memanipulasi ki nirvana emas untuk merendam tubuhmu dan kekuatan yuan internalmu. Jika kau mampu mengatasinya, kekuatanmu pasti akan melonjak. Kedengarannya cukup bagus. Mata Lindong lembut menyala. Sesuatu yang membutuhkan upaya gabungan dari kedua aula master pasti cukup bagus. Tentu saja, ki nirvana emas ini awalnya diperuntukkan bagi murid top aula sunyi. Jika bukan karena fakta bahwa kau telah melakukan pelayanan jasa yang besar, kau tidak akan dapat menikmatinya. Ucap Wudong memutar matanya ke arah Lindong dan berkata, "Siapa murid terkuat di aula sunyi sekarang?" Tanya Lindong dengan lembut. 4 murid langsung senior. Semuanya berada pada tahap 7 yuan nirvana dan mereka bukan penurut. Dengan tangan di belakang, Wudong dengan sadis menggoda. Panggung 7 yuan nirvana ya? Mata Lindong lembut mengeras. Segera dia perlahan menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan lembut berkata, "Mereka memang kuat, namun tidak sulit untuk menyalip mereka." Dengan kekuatan Lindong saat ini, dia bisa bertarung secara seimbang dengan ahli panggung 6 yuan nirvana. Oleh karena itu, jika dia terus meningkat, kemungkinan besar dia bisa bersaing dengan ahli panggung 7 yuan nirvana. Saat ini dia baru saja memasuki aula sunyi. Karena itu dia harus punya waktu untuk perlahan mengejar para senior itu. Ketika dia melihat wajah Lindong yang tersenyum, Wudong diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia secara pribadi menyaksikan kebangkitan Lindong selama medan perang kuno. Bagi seorang pemuda dari kerajaan peringkat rendah, untuk menonjol di medan perang sudah merupakan keajaiban dengan sendirinya. Jika kau ingin memperoleh kualifikasi untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar, kau harus mengalahkan mereka, namun itu untuk nanti. Sehubungan dengan perendaman kepala sungai Pil yang kami janjikan, hanya ada beberapa individu langka di aula sunyi yang menikmati perawatan ini. Karena kau hanya seorang murid baru, pasti ada beberapa murid yang merasa tidak puas. Sehubungan dengan masalah ini, kau akan mengandalkan kemampuanmu sendiri. Kami tidak akan campur tangan. Ucap Wudong dengan santai berkata. "Baik," ucap Lindong dengan lembut tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Selain itu, apa yang akan dilakukan dua temanmu yang lain?" Mata Wudong tiba-tiba berbalik ke arah Little Flame dan Xiaodou sebelum dia bertanya. Dia jelas menyadari identitas mereka yang sebenarnya. Karena itu, dia mengerti bahwa Xiaodou tidak akan bergabung dengan Sekte Dao. Dalam waktu 2 hari, aku akan berangkat bersama dengan Little Flame. Xiaodou dengan santai berkata. Berangkat? Ketika Lindong mendengar kata-katanya, dia langsung terkejut. Jangan khawatir, aku akan mengajaknya jalan-jalan. Ada tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat baginya. Yang terbaik baginya untuk berlatih di sana. Ucap Xiaodou tersenyum ketika dia berkata, "Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua mengatakan bahwa aku akan dapat meningkat dengan cepat di tempat itu. Biarkan aku mengikutinya dulu. Jika kau menghadapi masalah, gunakan roh Yuan untuk mengirim pesan ke saudara kedua. Kami akan segera datang." Little Flame menggaruk kepalanya saat dia menyeringai. Jangan khawatir, dengan aku di sekitar tidak akan terjadi apa-apa. Ucap Xiaodou tersenyum pada Lindong. Ketika dia melihat situasinya, Lindong ragu-ragu sejenak. Segera dia memilih untuk tidak memikirkan masalah ini. Alasan mengapa Xiaodou memilih untuk mengikuti Lindong adalah karena dia mengkhawatirkannya. Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Dao. Selama tidak ada kecelakaan yang terjadi, dia seharusnya berada di tangan yang aman. Dalam hal ini Xiaodou dapat menikmati lebih banyak kebebasan.
Selanjutnya Lindong tahu bahwa Xiaodong memiliki banyak rahasia. Karena yang terakhir tidak ingin memberitahunya, dia juga tidak ingin bertanya padanya. Saat ini dia masih belum cukup kuat. Oleh karena itu pengetahuan Xiaodong tidak banyak berguna baginya. Baiklah, kita telah mencapai aula sunyi. Kalian semua harus mengambil hari ini untuk memulihkan diri. Besok kita akan menuju ke panggung Pil River. Pada saat itu kami akan melakukan perendaman kepala sungai Pil untukmu. Ucap Wudong memimpin orang banyak ke gunung besar. Dengan lambaian tangannya, beberapa murid segera melompat. Setelah itu dia melihat Lindong dan yang lainnya sebelum dia berbicara. Ya, ketika mereka mendengar kata-katanya, orang banyak menanggapi dengan hormat. Wudong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Segera senyuman muncul di wajahnya. Selain itu, Selamat telah menjadi murid resmi Aula Sunyi. Ini bisa dianggap sebagai rumahmu di masa depan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi bersyukur muncul di wajah Liu Bai dan yang lainnya. Setelah perjalanan panjang dan sulit, mereka akhirnya menjadi murid Sekte Super. Sama seperti tempat di mana Lindong dan yang lainnya mencapai. Di sisi timur Sekte Dao, ada juga gunung yang menjulang tinggi. Suasana di sini sebenarnya lebih megah daripada Aula Sunyi. Ini adalah tempat di mana Aula Langit berada. Di langit di atas Aula Langit, ada juga Pil River yang melayang. Selanjutnya Pil River ini lebih besar dari yang ada di Aula Sunyi. Sepintas, tidak bisa melihat ujungnya dan hanya bisa merasakan nirvana ki yang kaya dan kuat melayang dari sungai itu. Bahkan menyebabkan sekelilingnya melengkung. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat beberapa platform terapung di atas Pil River. Duduk di atas platform, beberapa murid berlatih dengan tenang. Aliran getaran kuat terus-menerus muncul di dalam tubuh mereka. Sebagian besar platform ini tersebar di sekitar Pil River. Meskipun demikian, biasanya berbicara, semakin dekat ke pusat sungai Pil semakin sedikit platform yang ada. Sementara itu jumlah murid yang duduk di atas juga berkurang. Suara anginnya membelah tiba-tiba terdengar di atas Pil River. Samar-samar itu disertai dengan suara instrumen yang renyah yang terdengar seperti Teana. Suara itu menyebabkan beberapa murid membuka mata mereka untuk menatap sosok memikat yang melintasi di cakrawala. Sementara itu mereka semua mabuk oleh suara itu. Ketika sosok memikat itu mendarat, gaun merahnya bergoyang. Itu sebenarnya Ying Huan yang sebelumnya bertengkar dengan Lindong. Ketika dia mendarat di peron itu, dia langsung melihat ke depan. Di tepi peron itu ada seorang wanita yang duduk dengan tenang. Sementara itu nirvana ki yang kaya dan kuat berputar di sekelilingnya. Wanita itu mengenakan jubah upacara hitam dan dia memiliki sosok yang ramping. Rambut hijau lembutnya diikat dengan santai oleh renda hijau dan ujungnya sedikit melengkung pada sudut yang tajam. Tangannya diletakkan di lututnya dan ada segel di jari gioknya. Di atas segel tangannya, pedang panjang hijau ditempatkan di antara dua segel. Kakak, ketika Ying Huan melihat wanita mengenakan jubah upacara hitam, dia tanpa sadar cemberut. Wanita di depannya sebenarnya adalah anggota generasi muda nomor 1 di Sekte Dao, yaitu kakak dari Aula Langit Ying Xiaoxiao. Di peron ketika wanita berpakaian hitam mendengar suara renyah di belakangnya, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas membuat wajahnya yang tampak dingin agak lembut dalam sekejap. Aku pikir kau mengikuti Paman Wudong untuk memilih murid baru. Kenapa mukamu sangat masam? Ucap Ying Xiaoxiao bertanya saat tangannya yang seputih bunga bakung memegang pedang panjang berwarna hijau. Kemudian dia berdiri dengan anggun sambil menatap Ying Huan dengan semburat kegembiraan di matanya. Jangan menyebutkannya. Ucap Ying Huan mengerutkan alisnya dan cemberut bibirnya. Dia kemudian melanjutkan. Awalnya,
Aku ingin melihat seberapa mampu juara perang 100 kekaisaran. Pada akhirnya ternyata dia hanyalah seorang idiot yang sombong, ucap Ying Huan. Mengapa? Ucap wanita berpakaian hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah sungai Pil yang bergelombang dan berseru pelan tanpa membuat keributan besar. Orang itu benar-benar mengabaikan kesempatan untuk memasuki aula langit dan malah memilih aula sunyi sebagai gantinya. Ucap Ying Huan menggerutu dengan marah. Oh, wanita berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Dia sama terkejutnya dengan Ying Huan. Rupanya itu adalah pertama kalinya dia mendengar kejadian seperti itu. Kakak, orang itu berkata bahwa dia ingin mempelajari kitab suci penghancuran besar, ucap Ying Huan. Dia cukup ambisius. Tetapi aku khawatir ambisinya itulah yang pada akhirnya akan membunuhnya. Jika kitab suci penghancuran besar begitu mudah untuk dikuasai, aula sunyi akan melampaui aula langit sejak lama. Saat itu kakak bermeditasi di depan tablet Deselut selama sebulan dan masih gagal belajar apapun darinya. Bagaimana orang itu bisa berhasil? Ucap Ying Huan mendengus. Aku tidak memiliki hubungan dengan kitab suci penghancuran besar. Orang lain mungkin benar-benar bisa melakukannya. Ucap wanita berpakaian hitam itu mengarahkan ujung pedang panjangnya yang berwarna hijau ke arah Pil River. Jejak aura pedang yang kuat mulai muncul dari pedang. Untuk menguasai kitab suci penghancuran besar, seseorang membutuhkan lebih dari sekedar afinitas. Kakak, jangan bilang menurutmu orang itu punya peluang untuk berhasil, ucap Ying Huan bertanya. Wanita berpakaian hitam itu menoleh sedikit dan menjawab dengan lembut. Kesempatan 20%. Apakah kau mengatakan dia memiliki peluang 20% untuk berhasil? Bagaimana mungkin? Kau bahkan belum bertemu dengannya, seru Ying Huan sementara matanya melebar. Seseorang yang berasal dari kerajaan berperingkat rendah dan mampu melampaui kejeniusan kerajaan super itu bukanlah orang yang bodoh. Menjadi juara dalam perang 100 kekaisaran tidak hanya bergantung pada keberuntungan saja, ucap wanita berpakaian hitam itu menjelaskan dengan suara lembut. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tidak ada yang istimewa dari anak itu, ucap Ying Huan cemberut, mulutnya tidak percaya. Kemudian dia melanjutkan, orang itu masih berani bertaruh denganku. Ying Huan memutar matanya setelah menyelesaikan kalimatnya. Tepat saat dia akan mulai berbicara lagi, suara acuh tak acuh dari wanita berpakaian hitam datang dari belakang. Jangan ganggu aku dengan masalah seperti ini. Ada banyak orang yang bersedia bertahan untukmu. Kau tidak membutuhkanku. Aku tidak ingin terganggu oleh masalah seperti itu. Aku memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Kakak, kau hanya kalah dengan satu gerakan oleh Ling Qingzu itu dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, bukan? Ucap Ying Huan menggerutu. Namun saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia bisa merasakan aura pedang yang menyelimuti platform meningkat dalam sekejap. Setelah itu dia dengan cepat menutup mulutnya. Gadis kecil, jika kau merasa bahwa kau memiliki terlalu banyak kebebasan akhir-akhir ini, aku dapat mengurungmu selama beberapa hari. Suara dingin wanita berpakaian hitam itu membungkam Ying Huan seketika. Setelah mendengar ini, Ying Huan membalikkan tubuhnya dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar Ying Huan bergegas pergi, wanita berpakaian hitam itu mengerutkan bibirnya dengan ringan. Pedang panjang berwarna hijau di tangannya melesat ke atas dengan tiba-tiba. Pada saat itu aura pedang menyebar ke seluruh langit. Retakan sepanjang 10.000 kaki membelah Pil River yang bergelombang secara instan. Setelah beberapa saat, keretakan kemudian mulai mereda secara bertahap. Nirvana Ki yang kuat terbentuk di depan wanita berpakaian hitam. Secara tidak jelas, Nirvana Ki terwujud menjadi sosok ilusi dan sosok itu tampaknya adalah Ling Qingzu. Mata wanita berpakaian hitam itu sedalam jurang.
Dia mengulurkan jari telunjuknya yang putih pucat dan mengolesi sosok ilusi itu dengan ringan. Kemudian aura pedangnya melonjak ke depan dan menghancurkan sosok ilusi itu menjadi ketiadaan. Ling Qingzu, aku akan mengalahkanmu. Waktu berlalu. Keesokan harinya saat sinar matahari pagi menyinari Sekte Dao, keributan yang tidak biasa terjadi diam-diam di pegunungan besar Aula Sunyi. Keributan ini berawal dari tersebarnya berita bahwa ada juara perang 100 kekaisaran di antara murid-murid baru terpilih dari Aula Sunyi. Selanjutnya juara ini secara tidak biasa mengabaikan kesempatan untuk memasuki Aula Langit. Sebagai gantinya, dia malah memilih untuk memasuki Aula Sunyi. Secara alami masalah yang paling diperdulikan oleh para murid Aula Sunyi adalah bahwa murid baru ini akan menerima perendaman kepala Sungai Pil pada hari pertamanya. Secara umum hanya murid-murid yang berkinerja sangat baik yang memenuhi syarat untuk menerima perendaman kepala Sungai Pil. Jelas banyak murid telah bekerja keras untuk hak istimewa ini. Namun tidak ada yang menyangka hak istimewa perendaman kepala Sungai Pil tahun ini akan direbut oleh pendatang baru. Tidak diragukan lagi masalah ini telah membuat marah banyak murid. Meskipun mereka tahu juara perang 100 kekaisaran dapat secara signifikan meningkatkan jumlah murid potensial di masa depan, dan hadiah seperti itu benar-benar layak. Di selatan Aula Sunyi dekat tempat Pil River berada, ada gunung yang sangat besar. Di puncak gunung ada platform yang luas. Pada saat ini peron dipenuhi bayangan orang tampak sangat ramai. Di depan peron ada sekelompok orang berkerumun dan di tengah kelompok ada seorang pria berpakaian abu-abu yang melihat Pil River dengan muram di depannya. Senior Tong Chuan, jangan marah lagi. Tidak ada yang mengharapkan hal ini. Banyak murid Aula Sunyi menghibur pria berpakaian abu-abu itu mencoba meredakan amarah di hatinya. Saat berbicara, para murid ini merasa agak tidak berdaya. Meskipun mereka merasa bahwa Tong Chuan memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan hak istimewa perendaman kepala Sungai Pil di antara murid langsung, dan dia berkomitmen penuh untuk mendapatkannya, mereka tidak mengharapkan murid yang baru bergabung untuk menghancurkan pestanya. Apalagi pendatang baru ini selangkah lebih cepat merebut nominasi. Tidak heran Tong Chuan sangat marah. Dia hanya murid baru. Bahkan jika dia adalah juara dari perang 100 kekaisaran, dia masih harus menghadapi konsep senioritas. Dia harus tinggal di Aula Sunyi setidaknya selama 2 tahun untuk memenuhi syarat untuk perendaman kepala Sungai Pil. Ucap Tong Chuan meraung dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata ini, murid Aula Sunyi yang mengelilingi Tong Chuan hanya bisa tertawa getir. Sepertinya Tong Chuan tidak berniat membiarkan masalah ini berhenti. Segera setelah itu, murid-murid ini mulai bersimpati dengan murid baru itu. Meskipun dia telah melakukan perbuatan baik untuk Sekte Dao, Aula Sunyi masih memiliki aturan dan peraturannya sendiri. Hak istimewa tertentu harus diperoleh dengan kemampuan. Jika Tong Chuan mengambil tindakan dengan sengaja, bahkan jika murid baru itu dapat memperoleh hak istimewa dari perendaman kepala Sungai Pil, reputasinya akan sangat menurun. Pada saat ini jumlah murid yang telah menerima berita dan bergegas menuju peron sebelum Pil River agak besar. Selain Tong Chuan, ada banyak murid langsung lainnya. Namun murid langsung ini tidak semarah Tong Chuan. Mereka hanya melipat tangan dan menunggu dengan penuh semangat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat banyak murid menunggu di peron Pil River, suara angin bertiup bergema di udara tiba-tiba. Segera setelah itu lebih dari 10 sosok terbang dari jauh dan mendarat di peron. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Lindong sendiri. Saat Lindong dan rekan-rekannya tiba, platform yang awalnya gaduh menjadi sunyi seketika. Banyak tatapan berkumpul pada mereka. Sebagian besar mata mereka berisi semburat main-main. Lindong yang baru saja mendarat di peron secara alami bisa merasakan suasana yang tidak biasa. Namun wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kejutan.
Dia jelas mengerti bahwa meskipun dia adalah murid langsung, murid baru seperti dia tidak dapat dengan mudah meyakinkan orang banyak tentang kekuatannya. Murid-murid yang memiliki senioritas yang lebih tinggi terikat untuk merenungkan fakta bahwa dia memperoleh nominasi untuk perendaman kepala Pil River. Lindong juga tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Wah, kelompok pemuda yang begitu bersemangat. Sepertinya kau tidak akan kesepian di masa depan. Ucap Xiao Dao tertawa kecil sambil tersenyum pada murid-murid dari aula sunyi di sekitarnya. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Apakah kau murid langsung yang baru saja memasuki aula lah? Apakah kau Lindong yang merupakan murid langsung yang baru saja memasuki aula sunyi? Tidak lama setelah Lindong muncul, Tong Chuan mau tidak mau mengambil langkah maju dan bertanya dengan suara yang dalam. Akan ada pertunjukan yang bagus. Ketika orang banyak melihat Tong Chuan maju selangkah, kata-kata yang sama bergema di benak mereka. Senang bertemu denganmu senior. Lindong tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Lindong, kau memang telah melakukan perbuatan baik untuk Sekte Dao dengan menjadi juara dalam perang 100 kekaisaran. Namun aku tidak berpikir itu bijaksana untuk mengambil kredit untuk ini. Setiap tahun, hanya satu orang yang diperbolehkan menikmati perendaman kepala Pil River. Mengingat statusmu saat ini di aula, aku khawatir kau tidak memenuhi syarat untuk menikmati hak istimewa ini. Oleh karena itu senior akan menyarankanmu untuk datang dan memperjuangkan hak istimewa inilah. Oleh karena itu, senior akan menyarankanmu untuk datang dan memperjuangkan hak istimewa lagi ini 2 tahun kemudian. Itu mungkin keputusan yang lebih baik untukmu. Ucap Tong Chuan dengan acuh tak acuh. Apakah aku tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi? Ucap Lindong tersenyum. Tong Chuan menyipitkan matanya dan menjawab. Karena kau telah bertanya, aku hanya bisa memberitahumu bahwa kau tidak memiliki keduanya. Dipahami. Lindong mengangguk kemudian dibawa banyak tatapan heran dari murid aula sunyi. Lindong menangkupkan tinjunya ke arah Tong Chuan. Senior, tolong bimbing aku. Tong Chuan bukan satu-satunya yang ingin membangun dominasi. Lindong dengan jelas memahami pentingnya tindakan tersebut juga. Dan saat ini sepertinya ini kesempatan yang sempurna untuk melakukannya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.